kasus, sudah turun. Dalam 4 bulan, pelan-pelan turun sampai 87.000. Tetapi begitu ada liburan Lebaran kemarin, plus varian baru, hari ini kita naik melompat 2 kali lipat lebih, menjadi 228.000. Inilah yang saya sampaikan, kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada, kita tidak boleh lengah. Seluruh warga Bogor, kami sampaikan bahwa kondisinya darurat. Sebaiknya di rumah saja apabila tidak ada urusan mendesak. Mulai malam ini kami memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas warga. Di atas jam 9 malam dilakukan penyekatan, pengalihan arus. Targetnya adalah agar warga membatasi mobilitas, kecuali yang darurat, mencari nafkah, emergensi, dan lain-lain. Rumah sakit penuh, korban terus berjatuhan, tingkat kematian terus naik, jadi kondisinya tidak biasa saja, darurat. Petugas juga terbatas, kapasitas bagaimanapun terbatas, jadi semuanya berpulang kepada diri sendiri. Jadi tolong batasi dan sadari bahwa kondisinya adalah darurat. Saat-saat ini adalah saat yang sangat sulit, saat yang tidak mudah bagi dunia usaha, bagi ekonomi kita maupun ekonomi global. Betul-betul sangat sulit dan tidak gampang menyelesaikan persoalan karena tidak hanya satu soal urusan ekonomi, tetapi juga urusan kesehatan. Dan apalagi dalam minggu-minggu terakhir ini ada lonjakan yang sangat tinggi di dalam penyebaran COVID-19 di negara kita Indonesia. Kita tahu yang lonjakannya eksponensial beberapa bulan yang lalu adalah India. India pernah di 2020 berada di angka 50.000 kasus aktif per hari. Kemudian turun menjadi 9.000 kasus per hari. Dan di akhir Januari, awal Februari naik eksponensial dari 9.000 menjadi 370.000 per hari. Lompatan yang sangat eksponensial sekali. Dan saat ini India sudah anjlok lagi turun menjadi 50.000 kasus per hari. Kita belajar dari sana. Tanya Pak Menteri Kesehatan bulan Januari, telepon Menteri Kesehatan India. Saya pun juga telepon Perdana Menteri Narendra Modi. Kenapa bisa kejadian seperti itu? 2-3 hari, 1 minggu ini juga sama. Di negara lain juga lompatan eksponensial terjadi di Inggris, di UK, kemudian di Israel yang sebetulnya sudah turun, kemudian melompat lagi. Israel sudah turun, vaksinasinya sudah lebih dari 70%, naik lagi. Australia baru 2-3 hari ini di Sydney juga lockdown karena juga kenaikannya yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, saya mengajak betul-betul kita semuanya hati-hati. Jangan lengah. Semuanya harus waspada.
Jangan hanya berbicara ekonomi, tapi tidak melihat kesehatan. Tapi juga jangan hanya melihat kesehatan, tapi tidak melihat ekonomi. Dua-duanya ini harus berjalan beriringan. Coba kita lihat perkembangan kasus aktif di Indonesia. Kita saat Januari, kita telepon India, kita belajar dari sana. Pada saat itu Februari, kasus kita awal Februari, akhir Januari, kasus kita juga naik sampai 176.000 kasus. 176.000 kasus. Pernah turun di Mei pertengahan, 18 Mei, saya ingat, sudah turun menjadi 87.000 kasus. Sudah turun. Dalam 4 bulan, pelan-pelan turun sampai 87.000. Tetapi begitu ada liburan Lebaran kemarin, plus varian baru, hari ini kita naik melompat 2 kali lipat lebih menjadi 228.000. Inilah yang saya sampaikan, kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada, kita tidak boleh lengah. Harian ini terus kita pelajari. Karena kita tidak bisa bekerja makronya saja, tapi detail mikronya juga harus tahu, angka-angkanya harus tahu. Posisi di mana bergeraknya juga harus kita ikuti. Kemudian perkembangan bed okupansi rate BOR nasional. Di pertengahan Januari kita pernah berada di angka 66%. Cukup tinggi saat itu. Kemudian di Mei pertengahan turun menjadi 28%. Dari 66% turun menjadi 28%. Kecil sekali, hampir betul-betul keterisian tempat tidur di rumah sakit itu menjadi sangat kecil. Tetapi tidak ada 1 bulan melompat menjadi hari ini 72%. Nasional. Hati-hati mengenai ini. Saya biasanya yang saya pakai patokan itu Wisma Atlet. Tiap jam 10, jam 12 malam coba tanya ke sana. Saya selalu telepon dokter tugas atau Kolonel Arifin mengenai keterisian bed di Wisma Atlet. Pernah September itu 92%. Saya betul-betul sudah gemetar dan grogi betul, 92%. Tapi bisa turun, bahkan di pertengahan bulan Mei, 18 Mei itu mencapai 15%. Dari 92 sudah turun menjadi 15%. Sudah senang sekali kita saat itu. Tapi begitu ada liburan, hari ini saya harus ngomong apa adanya, 90%. Inilah angka-angka yang harus saya sampaikan apa adanya. Tapi memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ruslan, Pak Ketua tadi menyampaikan, memang terus kita akan kejar yang namanya vaksinasi. Sampai hari ini sudah 42 juta dosis yang sudah disuntikkan. Dan per hari target mulai Juli 1 juta per hari. Harus, karena kemarin kita masih 200-300 ribu per hari. Sekarang tidak ada tawar-menawar, saya sudah sampaikan 1 juta harus. Agustus 2 juta harus.